Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Saya berharap semua kalian dalam lindungan Allah SWT. Nah, di sini saya Khansa Khadisia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 3 akan membahas materi tentang kelas 6 tema 9, yaitu menjelajah dunia luar, yang akan saya ambil tentang subtema 1, yaitu tentang keteraturan yang menakjubkan. Nah, sebelumnya saya hormati Ibu Suhelayati selaku dosen pembimbing dan teman-teman serta murid-murid lain yang saya banggakan. Lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelumnya itu saya akan memulai cek dulu untuk absen anak-anak sekalian. Untuk absen pertama yang namanya Yuda hadir. Nara, dan juga yang terakhir Tio. Oke, ini sudah saya absen. Langsung saja kita masuk ke topik yang akan dibahas. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian tahu atau pernah mendengar tentang dunia luar atau di luar angkasa? Pasti kalian tahu kan? Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu tentang gambar-gambar ini? Nah, jika ada yang belum tahu, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang benda-benda yang ada di luar angkasa, dan nanti akan saya jelaskan lagi di akhir video tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Dan juga sistem tata surya, serta mampu mengurutkan sistem tata surya beserta karakteristiknya. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan perjalanan ini? Mari kita mulai. Galaksi. Pasti kalian pernah mendengar istilah galaksi, bukan? Kira-kira apa ya galaksi itu? Ya, galaksi merupakan sebuah sistem yang tersusun dari gas, debu, dan juga bintang. Di alam semesta ini ada banyak sekali galaksi yang dapat diamati, yaitu lebih dari 170 miliar galaksi. Salah satu galaksi yang harus kita kenal adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kenapa? Karena galaksi Bima Sakti merupakan tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, yaitu planet Bumi. Lalu, apakah yang disebut dengan sistem tata surya? Sistem tata surya merupakan kumpulan dan juga susunan benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Tata surya ini memiliki susunan yang sangat teratur. Kita akan mengenal 3 jenis benda langit loh, yaitu planet, asteroid, dan juga satelit. Planet merupakan benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Planet bergerak mengelilingi matahari dan juga memantulkan cahaya matahari. Asteroid merupakan benda langit atau batuan langit yang berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari planet. Asteroid ini bergerak mengelilingi matahari dan bertebaran di dalam sistem tata surya. Satelit tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan mereka bergerak mengelilingi planet tertentu. Ada 2 jenis satelit yang akan kita kenal, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam merupakan benda luar angkasa bukan buatan manusia. Contohnya adalah bulan yang merupakan satelit dari planet Bumi. Kemudian satelit buatan, yaitu benda luar angkasa buatan manusia, seperti satelit cuaca dan juga satelit komunikasi. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari adalah bintang sejati karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari ini berukuran sangat besar dan juga memiliki temperatur yang sangat panas. Matahari dikelilingi oleh 8 planet dan benda-benda kecil lain yang sangat banyak. Planet dan benda-benda kecil itu
bergerak teratur pada orbit masing-masing. Ada 8 planet yang bergerak mengelilingi matahari. 8 planet tersebut berada pada susunan yang teratur. Urutannya adalah Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Selain itu, planet Merkurius juga merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya. Planet ini tidak memiliki satelit, baik satelit alam maupun satelit buatan. Venus. Planet Venus adalah planet kedua yang paling dekat dengan matahari dalam sistem tata surya. Selain bulan, planet Venus merupakan benda langit yang sangat cerah ketika malam hari. Untuk melihat betapa cerahnya planet Venus dari bumi, kita bisa melihat ke langit sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, planet Venus disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Planet Venus tidak memiliki satelit apapun. Bumi. Planet Bumi merupakan planet yang berada di urutan nomor 3 dari matahari dalam sistem tata surya. Planet Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya yang memungkinkan adanya kehidupan. Buktinya, saat ini kita hidup di planet Bumi, bukan? Planet Bumi memiliki satelit alam utama, yaitu bulan. Mars. Planet Mars adalah planet nomor 4 dari matahari dalam sistem tata surya. Planet Mars merupakan planet terkecil kedua dalam sistem tata surya setelah planet Merkurius. Planet Mars ini berwarna kemerah-merahan sehingga disebut sebagai planet merah. Planet Mars memiliki 2 satelit alam, yaitu Phobos dan juga Deimos. Planet Jupiter adalah planet yang berada di urutan nomor 5 dari matahari. Planet ini merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Selain itu, planet Jupiter memiliki satelit alam terbanyak dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Saturnus. Planet Saturnus adalah planet nomor 6 dari matahari dalam sistem tata surya. Planet Saturnus ini dikenal sebagai planet bercincin. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam sistem tata surya setelah planet Jupiter. Uranus. Planet Uranus adalah planet nomor 7 dari matahari dalam sistem tata surya. Planet Uranus ini memiliki warna kebiru-biruan. Planet ini merupakan planet terdingin kedua dalam sistem tata surya setelah planet Neptunus. Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari dalam sistem tata surya. Planet Neptunus merupakan planet terdingin dibandingkan planet-planet yang lain. Planet ini mirip dengan planet Uranus, sehingga disebut sebagai planet kembar. Planet Neptunus memiliki besar 17 kali dari besar planet Bumi. Nah, jadi kan sudah menonton kan video yang telah saya tampilkan tadi. Nah, di video itu kan membahas tentang gravitasi, matahari, planet-planet yang mengelilinginya, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi, dan galaksi ini tersusun dari gas, debu, serta bintang. Nah, yang harus kalian tahu, ada salah satu galaksi yang harus kita ketahui, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi yang kita tempati sekarang ini. Dan juga benda-benda luar angkasa itu ada lainnya, seperti planet, asteroid, serta komet. Nah, planet adalah suatu benda angkasa yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri dan hanya bergantung pada pemancaran dari cahaya sinar matahari.
Sedangkan yang kedua adalah asteroid. Nah, asteroid ini adalah suatu benda di luar angkasa yang berbentuk seperti batu dan lebih kecil daripada planet. Nah, kalian bisa bayangkan kan sebesar apa planet dan sekecil apa itu asteroidnya. Langit lainnya itu adalah satelit. Nah, satelit ini adalah sebuah benda luar angkasa yang sumbernya tidak bisa memancarkan cahaya sendiri dan hanya mengelilingi planet-planet tertentu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang sistem tata surya. Nah, sistem tata surya adalah suatu benda yang dikelilingi oleh 8 planet yang mengelilinginya. Nah, pusat dari sistem tata surya ini sendiri adalah matahari. Jadi matahari itu dikelilingi oleh 8 planet yang mengelilinginya. Mungkin kalian bisa berpikir seperti suatu perkelompokan yang dimana kalian itu berada di tengah dan sedangkan teman-teman kalian itu mengelilinginya. Jadi yaitu kalian itu sebagai matahari dan teman-teman kalian itu sebagai planet yang mengelilingi. Mungkin dari kalian semua pasti pernah bertanya kan, kenapa sih planet-planet itu tidak saling bertabrakan satu sama lain? Padahal kan planet-planet itu banyak ya, tapi kenapa planet itu tidak menabrakkan dirinya dengan satu dengan yang lainnya? Karena masing-masing dari planet itu berada pada garis edar yang berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang matahari serta planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, matahari merupakan suatu pusat utama dari sistem tata surya, yang dimana matahari itu berbentuk seperti bola panas dan bercahaya, yang mana panasnya itu sangat panas. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari, yaitu yang pertama adalah planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini merupakan planet yang paling pertama dekat dengan matahari dan juga planet yang jaraknya itu berjarak 58 km dari matahari. Merkurius ini merupakan planet yang terkecil dari seluruh planet di tata surya dan juga kadang bentuknya itu berubah-ubah, kadang seperti bulan. Kalian bisa melihat atau mungkin berpikir kapan sih munculnya Merkurius ini? Merkurius ini bakal muncul saat matahari terbit ataupun matahari terbenam. Saat matahari terbit disebut dengan bintang pagi, serta kalau terbenam dia disebut dengan bintang kejora. Nah, yang kedua yang dekat dengan matahari, planet yang mengelilingnya, yaitu adalah planet Venus. Planet Venus ini adalah planet yang lebih panas dibandingkan dengan planet Merkurius. Hal itu dikarenakan ada dinding tebal yang berada di planet ini sehingga sinar matahari itu mengenai planet Venus ini. Planet Venus ini adalah planet yang paling terang di dalam beberapa planet, dan juga satu hari kita berada di Venus sama dengan 243 hari kita di bumi. Dan yang ketiga adalah, mungkin kan berpikir apa sih? Nah, yang ketiga itu adalah planet yang ketiga adalah planet yang kita tempati sekarang ini, yaitu bumi, yang dimana bumi ini memberikan kita kehidupan dari manusia, tumbuhan, serta hewan. Kalian mungkin pernah kan melihat di buku-buku atau di foto-foto kenapa bumi itu digambarkan bulat dan berwarna biru. Nah, hal itu dikarenakan sebagian besar kita di bumi ini tuh adanya airnya. Karena sebagian besar di bumi itu ditutupi oleh nama lautan. Kan kalian pasti melihat dong, lautan itu kan seringnya itu berwarna biru, biru muda, biru tua. Mau di laut, di pantai, di danau pasti berwarna biru kan. Dan juga kenapa sinar matahari tidak mengenai kita secara langsung, karena bumi ini ditutupi oleh atmosfer tebal sehingga sinar matahari itu tidak mengenai kita secara langsung. Ya, kalian pikir kalau misalnya tiba-tiba matahari mengenai kita bakal apa? Bakal gosong dan bakal bisa meninggal. Nah, planet yang keempat adalah planet Mars. Nah, planet Mars ini sering disebut dengan planet merah karena yang berwarna merah-merahan. Satu hari kita di Mars sama dengan 24,6 jam kita di bumi. Dan Mars ini merupakan planet yang dingin, lebih dingin daripada kita di bumi, yaitu mencapai 63 derajat di bawah 0 karena Mars ini dilapisi oleh es sehingga jarak antara Mars dengan matahari itu sedikit jauh.
Nah, ada namanya planet Jupiter. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya. Dan juga tetapi suhu dari planet Jupiter ini sangat rendah, hanya kurang lebih minus 100 derajat Celcius di bawah nol. Dan sebagian besar dari planet Jupiter ini terdiri dari gas. Nah, Saturnus ini adalah salah satu planet yang memiliki cincinnya mengelilinginya. Nah, cincinnya ini itu berbentuk seperti cincin yang terdiri dari gas serta debu yang terdapat di dalamnya. Warna dari planet Saturnus ini adalah berwarna kekuning-kuningan, dan juga planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, selanjutnya planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Nah, planet Uranus ini tuh sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat. Warna dari planet Uranus ini adalah berwarna biru kehijau-hijauan. Dan yang terakhir adalah planet yang ke-8, yaitu planet Neptunus, yang merupakan planet terakhir dari planet yang mengelilingi matahari. Neptunus merupakan planet yang paling jauh jarak dengan matahari dan berwarna kebiru-biruan. Di Neptunus ini dilapisi juga atmosfer yang sangat tebal, dan juga Neptunus ini itu merupakan sering disebut sebagai kembaran dari planet Uranus. Dan di sini saya ingin menjelaskan, di dalam planet ini ada disebut dengan planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang jaraknya itu dekat dengan matahari, yaitu seperti Merkurius, Venus, Bumi, serta Mars. Sedangkan planet luar merupakan planet yang jaraknya itu jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, serta Neptunus. Nah, jadi inilah pembahasan materi kita tentang luar angkasa. Jadi kan mungkin semakin tahu kan apa saja yang terdapat dalam luar angkasa. Tidak hanya bintang atau bulan saja, tapi ada beberapa planet-planet yang mengelilinginya, matahari, serta galaksi yang kita tempati saat ini. Jadi itu saja materi yang telah kita bahas hari ini. Saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.